Bapak Ibu yang saya kasihi, saya akan menaikkan sebuah pujian. Janjimu seperti fajar, namun di dalam refrennya saja. Ya. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian: janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, pemazmur di dalam hidupnya dia mengalami begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan. Ada orang-orang di sekitarnya yang senantiasa berbuat curang. Ada orang-orang di sekitarnya yang mengkhianati dia. Ada orang-orang yang di sekitarnya yang semula baik, tetapi mereka tidak murni di dalam kebaikannya. Ini persoalan yang dialami oleh pemazmur ini, makanya di dalam judul perikopnya ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan satu tema judul, yaitu doa minta tolong terhadap orang yang curang. Apa yang dialami oleh pemazmur ini adalah sebuah pengalaman yang sungguh-sungguh tidak menyenangkan bagi seseorang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dia berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, tetapi di sekitarnya dikelilingi oleh orang-orang yang curang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi pegangan dari pemazmur ini sehingga dia kuat dalam menghadapi orang-orang yang semacam itu? Kita tahu bahwa saat ini dunia goncang. Saat begitu banyak masalah, saat begitu banyak persoalan. Nah, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita ada dan tinggal dalam situasi seperti itu. Pemazmur sampaikan, dan itu menjadi pegangan juga di dalam hidup kita, untuk kita boleh tetap mempercayai firman Tuhan. Karena apa? Tadi pujian yang saya naikkan bahwa janji Tuhan itu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Dan pemazmur bagian ini dia sampaikan pula bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang murni.
Kemurnian itu ada di dalam pribadi Allah. Dalam diri manusia mungkin tidak ada yang murni. Banyak kepalsuan, banyak topeng-topeng yang menutupi akan muka orang, menyembunyikan sesuatu. Ada sebuah kepalsuan, tetapi firman Tuhan berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni. Ya, janji yang murni. Kemurnian janji Tuhan itu diibaratkan seperti apa? Di sini diibaratkan bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ya, saya memang belum pernah melihat bagaimana cara pemurnian perak atau yang lainnya atau emas. Saya hanya membaca beberapa artikel dan juga pengalaman-pengalaman orang yang dia pekerjaannya adalah memurnikan perak ini. Nah, biasanya perak yang dimurnikan itu dia akan dimasukkan di dalam tempat atau dapur peleburan, dan itu suhu yang sangat tinggi supaya itu bisa meleleh. Tujuan dari pemurnian itu adalah supaya unsur-unsur lain ya yang ada yang tercampur di dalam perak itu bisa keluar, bisa hilang, sehingga bisa murni akan perak ini. Ya, perak ini akan menjadi sangat murni, dan seseorang yang dia melebur perak ini, dia harus terus menjaganya supaya perak ini tidak turut terbakar. Ini dikatakan sampai 7 kali. Artinya adalah bahwa janji Tuhan itu betul-betul murni, betul-betul sempurna. Tidak ada unsur-unsur lain yang menempel di dalam setiap janji Tuhan itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau seseorang memiliki hobi mancing, maka ketika dia mengumpankan akan umpannya, di situ ada kail, di situ ada makanan. Ketika ikan itu memakan makanan itu tidak tahu bahwa di dalamnya itu ada kail. Itu namanya ada hal-hal yang diinginkan oleh sang pemancing. Tapi beda dengan seseorang yang menaburkan benih, menaburkan makanan ke dalam sebuah kolam ikan. Ikan akan bebas untuk menikmatinya. Nah, Tuhan itu juga demikian, bahwa Dia janjinya itu benar-benar murni, tidak ada satu keinginan sedikit pun untuk mencelakakan manusia, untuk merusak manusia. Tidak ada. Janji Tuhan itu benar-benar murni. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Yang pertama adalah percayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah engkau meragukan akan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang mulia, Tuhan yang senantiasa menepati akan janji-janjinya. Tuhan bisa bekerja tanpa manusia. Ya, kemarin saya sampaikan dalam ibadah Minggu tanggal 10 Mei, bagaimana Tuhan bisa bekerja memporak-porandakan orang-orang Filistin dengan penyakit borok. Dari tabut Allah yang disimpan oleh orang-orang Filistin di kuil Dagon,
Tuhan sanggup mendatangkan borok, Tuhan sanggup mendatangkan kematian, Tuhan sanggup mendatangkan tikus-tikus yang merusakkan lahan pertanian orang-orang di Filistin. Tanpa campur tangan dari manusia, Tuhan bisa bekerja sendiri. Mengapa kita masih meragukan akan kuasa Tuhan? Maka hal yang pertama adalah jangan ragukan Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kita, bahkan atas semesta ini. Yang kedua, jangan pernah engkau meragukan akan janjinya. Janji Tuhan itu murni. Apa yang dikatakan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, itu ya dan amin. Ketika Tuhan berkata, Dia akan menepatinya. Beda dengan manusia, seringkali mungkin kita lupa, seringkali mungkin kita kilap, seringkali kita mengingkarinya, tapi Tuhan tidak pernah mengingkarinya. Kita tahu bagaimana Tuhan memberkati keluarga Abraham dan Tuhan terus mengingat pada keturunannya. Kita ingat bagaimana Tuhan memberkati keluarga dari Raja Daud. Dia orang yang lembut hatinya, dan Tuhan berjanji, aku akan melindungi, memberkati akan keturunannya. Dan itu dinyatakan, dan itu dikerjakan oleh Tuhan. Dia ingat akan janjinya. Makanya jangan pernah ragukan akan janji firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi kita saat ini, saya mengajak setiap kita, jangan pernah engkau ragukan Tuhan. Ya, jangan pernah engkau ragukan Tuhan. Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Yang kedua, jangan ragukan firman-Nya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu adalah perintah, firman, perkataan dari Allah sendiri. Dan Dia tidak pernah mengingkari akan firman yang pernah diucapkan. Dan janjinya kepada saudara semua, Tuhan pun selalu ingat. Bagian kita apa? Bagian kita adalah setia, tunduk, dan taat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semuanya.